Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kelas TIPSA dan kelas TIPSB, penempuh mata kuliah pengantar jurnalistik. Baik, senang sekali pada pertemuan keempat ini saya kembali hadir untuk menjelaskan materi terkait dengan materi atau mata kuliah pengantar jurnalistik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan kelancaran serta hajat-hajatnya dipermudah oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari berita ya. Bagaimana proses untuk menghimpun berita ya. Pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang beberapa hal terkait seputar berita ya. Ada ragam berita, kemudian masing-masing penjelasannya seperti apa, mulai dari opini, kemudian atau produk jurnalistik yang lain. Nah, ini salah satunya adalah berita. Proses menghimpun berita. Kita tahu bahwa berita ini termasuk laporan tercepat ya mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, penting bagi sebagian besar khalayak ya, melalui berbagai media, mulai dari surat kabar, radio, televisi, atau media online, internet gitu. Nah, kita sudah sama-sama mengetahui ya bahwa berita itu tidak hanya berupa surat kabar, tapi ragamnya itu banyak. Ada yang berbentuk visual, audiovisual gitu ya. Tuh, ini mengulang pembelajaran sebelumnya. Untuk klasifikasinya kita sudah sama-sama belajar. Sebelumnya saya ulang sekali lagi, ada hard news, berita berat, dan soft news atau berita ringan. Hard news ini seperti peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya. Misalnya ada sebuah penemuan ya, misalnya batu Mars gitu ya, yang datang dari Mars ada di bumi misalnya seperti itu. Nah, kalau yang soft news ini berita-berita yang ringan, berita-berita yang sehari-hari, tidak begitu bombastis tapi diperlukan oleh masyarakat. Misalnya berita tentang keadaan cuaca atau lalu lintas, ataupun peraturan terbaru pemerintah atau bagaimana yang berkaitan dengan ruang lingkup keseharian. Kemudian berdasarkan lokasi ada berita di tempat terbuka, berita di tempat tertutup. Berdasarkan sifatnya ada berita diduga dan tak diduga. Diduga ini misalnya ada acara wisuda, seminar, itu kita membuat berita tentang hal itu kan sudah diketahui. Kalau tidak terduga itu misalnya ada kecelakaan, kemudian bencana alam gitu. Kemudian untuk materi isinya ada berita berdasarkan ekonomi, keuangan, politik, sosial, dan seterusnya. Dalam meliput berita itu ada dua hal yang harus dilakukan dan harus sesuai dengan prosedur operasional atau SOP. Yang pertama itu kualitas mutu atau kualitas. Jadi mutunya dari berita itu harus benar-benar dapat diterima oleh masyarakat, mulai dari desain, terus redaksional penulisan, tidak menggunakan kata-kata yang sulit dipahami oleh masyarakat gitu. Untuk kredibilitas ini berhubungan dengan kepercayaan ya. Jadi ketika sebuah media tidak atau memberitakan berita yang tidak tepat, dia akan pada akhirnya tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Wah, ini adalah salah satu media yang menyebarkan hoax ya. Misalnya Barcelona menang seharusnya 5-0, ditulis kalah 2-0. Nah, itu adalah berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menimbulkan hoax atau berita bohong dan pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat sebagai pengkonsumsi media tersebut. Gitu ya, ini dua hal yang harus dipahami, kualitas dan kredibilitas untuk meliput sebuah berita atau menghimpun sebuah berita gitu.
Untuk proses menghimpunnya secara singkat saya jelaskan. Pertama adalah menentukan apakah suatu peristiwa itu memiliki nilai berita yang sesungguhnya. Ini kira-kira termasuk berita apa enggak ya? Gitu, apa tidak ya? Gitu. Misalnya ada berita kenaikan kelas dari salah satu keluarga di desa X misalnya. Ya sudah, itu kan hal yang biasa dan tidak perlu untuk disampaikan di media cetak. Misalnya tapi kenaikan kelasnya ini si X ini dapat adalah siswa yang pandai, siswa yang jenius misalnya. Jadi dia sudah bisa menguasai materi kelas 2, 3, 4. Nah, itu kan hal yang luar biasa. Itu bisa digunakan sebagai berita sehingga dia bisa naik kelas dari 1 tanpa melewati kelas 2, 3, 4 misalnya seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Nah, itu supaya bisa membedakan mana peristiwa yang biasa dan mana peristiwa yang luar biasa sehingga bisa menarik masyarakat. Kemudian setelah ditentukan itu redaktur menentukan apa yang harus diliput. Ya, reporter bagaimana cara meliput. Setelah redaktur menentukan berita ini, kemudian menyuruh reporter untuk mencari atau menggali informasi terkait peristiwa tersebut untuk dijadikan sebuah berita yang bermutu dan berkualitas. Setelah materi didapatkan, dilakukan penulisan atau penyuntingan. Nah, ini setelah reporter ya. Jadi harus paham ada redaktur, ada reporter gitu. Nah, untuk susunannya seperti ini. Dalam sebuah surat kabar itu ada pimpinan surat kabar atau pemilik orang yang ditunjuk. Jadi ini yang memiliki sebuah surat kabar tersebut. Bisa orang yang memiliki atau yang memiliki sebuah perusahaan, hak milik tunggal, atau mewakilkan orang lain untuk menjadi pimpinan surat kabar. Misalnya surat kabar X, ini ya sebenarnya yang punya adalah Pak Anton misalnya. Nah, dia sebagai pimpinan. Tetapi ketika Pak Anton menyerahkan kepada Pak Ali sebagai pimpinan surat kabar ya diperbolehkan. Urutannya seperti ini. Ada pimpinan surat kabar, adalah pimpinan redaksi. Ya, di bawah pimpinan redaksi itu ada redaktur pelaksana. Ya. Di bawah redaktur pelaksana nanti ada reporter gitu. Selain itu ya urutannya pimpinan surat kabar, kemudian pimpinan redaksi, ada pimpinan redaksi, ada pimpinan perusahaan ya gitu. Kalau perusahaan yang mengurusi administrasi, sedangkan yang redaksi yang mengurusi segala macam yang berhubungan dengan penerbitan gitu. Tempatnya namanya dapur redaksi. Nah, itu. Jadi prosesnya itu seperti ini. Redaktur menugaskan reporter untuk meliput. Kemudian reporter tersebut mencari dan mengumpulkan hal-hal yang diperlukan. Ya, redaktur, reporter. Setelah itu si reporter ini membuat planning sheet ya, atau daftar periksa, checklist begitu, apa saja yang akan dicari di dalam sebuah peristiwa tersebut atau digali di lapangan melalui sumber-sumber yang bisa dihubungi. Nah, terakhir masuk ke meja redaktur, diproses kira-kira ini layak terbit atau tidak, ini layak terbit atau tidak, gitu urutannya ya. Saya jelaskan istilahnya. Yang pertama redaktur, pimpinan surat kabar, orang yang menangani persurat kabarannya, jadi yang memutuskan ini terbit, ini tidak terbit, ini perlu ditambahkan informasi lain, itu redaktur. Kemudian reporter, orang yang pekerjaannya melaporkan peristiwa atau berita, jadi mencari informasi di lapangan kemudian menyampaikan kepada redaktur. Kemudian wartawan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita. Sebenarnya wartawan ini menaungi semua ya, kan ada reporter ini yang melaporkan, kemudian mungkin ada wartawan yang bagian fotografer gitu, ada wartawan yang bagian grafik dan seterusnya. Nah, masing-masing ini memiliki kategori, misalnya wartawan khusus bidang olahraga, khusus bidang ekonomi, khusus bidang kriminal. Nah, ini sudah ada masing-masing gitu. Baik, itu mungkin penjelasan singkat tentang proses menghimpun berita yang akan kita pelajari hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa memberikan hasanah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya kelas TIPSA dan TIPSB.
Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Semoga selalu diberikan kelancaran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial, salam profetik.